Proses pembuatan abu soda. Soda abu ialah bahan lunak yang larut dalam air dingin dan kelarutan dalam air kira-kira 30% berat larutan. Dalam industri kimia dikenal dengan soda ASH. Rumus molekul Na2CO3. Sifat fisika abu soda: berat molekul 106 gram per mol, bentuk kristal dan bersifat higroskopis, warna putih, densitas 20 derajat Celcius sama dengan 2,533 gram per mili. Kegunaan soda abu: pembuatan kaca sebagai bahan aditif pada pembuatan kaca, agar kaca yang diproduksi tidak larut dalam air. 2. Pembuatan garam meja berfungsi untuk pengendapan kalsium klorida dan magnesium klorida yang memberikan massa pahit pada garam. 3. Rumah tangga digunakan untuk mencuci dan pelunakan air sada. Jenis proses pembuatan abu soda: pertama natural, 2 Liebig, 3 karbonasi, dan 4 solvay. Natural menggunakan bahan baku kristal Krootbergite. Liebig bahan bakunya yaitu NaCl, CaCO3, dan C. Sedangkan karbonasi tergantung ketersediaan jumlah NaOH yang diperoleh. Sedangkan sulfay dikenal sebagai proses soda amonia yang menggunakan garam NaCl dan batu kapur CaCO3 sebagai bahan baku dasar. Diagram alir proses seperti gambar di atas. Gambar tersebut merupakan diagram alir proses pembuatan abu soda yang menggunakan larutan garam murni atau natrium klorida, dan kalian bisa melihat secara lebih lengkapnya di YouTube. Linknya sudah saya taruh di bawah. Proses pembuatan asam klorida. Asam klorida ialah larutan jernih, tidak berwarna, larut dalam air, dan asam ini bersifat sangat korosif. Manfaatnya: regenerasi ion pada proses pertukaran ion, sebagai kontrol pH dan penetralisir, sebagai bahan baku pada industri paralon, dan lain sebagainya. Proses pembuatan asam klorida: 1. Hargreaves proses. 2. Sulfuric acid. 3. Direct synthetic hydrogen and chlorine. 4. Recovery byproduct. Kalian bisa membaca penjelasannya sebagai berikut. Lanjut. Berikutnya ialah diagram alir proses sal sulfuric acid. Nanti saya akan cantumkan link YouTube-nya. Dan kemudian ada diagram alir proses direct synthetic hydrogen and chlorine. Saya sudah cantumkan link YouTube-nya, kalian bisa melihat sendiri. Lalu, pembuatan garam dapur. Untuk materi kali ini menjelaskan tentang pembuatan garam dapur. Garam dapur merupakan senyawa ionik yang terdiri dari kation natrium dan anion klorida dengan rumus molekul natrium klorida. Sifatnya memiliki rasa asin, tidak mengubah warna lakmus, memiliki pH netral, terbentuk dari sisa asam dan sisa basa. Untuk sifat fisikanya sendiri, kalian bisa melihat seperti contoh di sini. Rock salt adalah bantuan sedimen kimia yang terbentuk dari penguapan air garam danau atau laut. Manfaat garam dapat dibuat menjadi minuman kesehatan, garam mandi, konsumsi, dan cairan infus. Dan macam-macam jenis garam sendiri ada beberapa, yaitu garam industri, garam pengawetan, garam meja, garam kasar, dan garam light. Metode pembuatannya sendiri ada beberapa cara, yaitu proses solar evaporator atau kristalisasi. Proses pembuatan garam ini termasuk proses tradisional dan sangat bergantung pada kondisi cuaca panas matahari serta luas lahan yang digunakan. Sedangkan rekristalisasi pada dasarnya merupakan proses lanjutan dari proses kristalisasi atau pemanasan untuk mendapatkan kristal garam yang lebih murni. Ketiga, proses open pan. Proses ini menggunakan bahan baku briner, larutan garam pekat, hasil dari pemekatan air laut. 4. Proses multiple effect evaporator. Proses ini merupakan proses pembuatan garam dengan menggunakan evaporator lebih dari satu. Dan terakhir, proses rock salt miring merupakan proses
penambangan garam natrium klorida. Proses ini telah lama dilakukan pada beberapa tambang garam tersebut memiliki warna agak coklat bahkan abu-abu. Diagram alir proses pembuatannya ada seperti di atas. Kalian bisa lebih jelasnya melihat di YouTube, sudah saya cantumkan linknya. Kalian bisa melihat di YouTube untuk lebih jelasnya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.